kejantanan ya, biar strong gitu. Sulit move on itu karena masih ada hello, iya. Berharap tutup akses ya, ya, gitu. udah gitu ya. Kita harus rada selfish sendiri, harus rada egois kalau ya. gitu ya. Udahlah gitu. Ya, inisialnya tuh Vika. dia dinamakan bagikan duri dalam sekam. Kan gitu. bisa mewek deh itu ngedenger lagu. Hindari aja dengerin lagu-lagu metal, bisa jijik-jijik gitu. Di lapangan olahraga enak gitu. Sampai kamar ya. mewek lagi. Kejamnya dunia ini. Kejamnya dunia ini. Kejamnya. Ada pertemuan, ada perpisahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Art Channel Asep Rizal Taufik Channel. Asep Rizal Tampan. Kali ini kita mau ngebahas tentang seru kayaknya nih, move on. Jadi berangkat dari masa lalu yang kelam, kita harus melihat masa depan yang lebih cerah. Ya, move on sama siapa ini? Kalau sama pasangan deh, kalau lagi misalnya lagi pacaran berarti sama kekasihnya. Iya. Kalau lagi udah nikah berarti sama pasangan suami atau istri iya. yang baru bercerai atau apa. Kita harus move on kan ya. Iya. Nggak bisa kita hidup selalu dirundung masalah terus masa lalu. Iya, betul. Nah, sekarang seperti biasa narasumbernya nih Asep Rizal Tampan. Ya, pakar apa Kang? Kejantanan ya, biar strong gitu. Nah, sekarang mau nanya nih, gimana nih caranya move on menurut Kang Asep Rizal tuh gimana nih? Ada tips-tipsnya? Kalau mau move on ya, ya melupakan ya. Jadi banyak sebenarnya cara, tapi beberapa aja saya kasih tahu bagaimana supaya kita move on ya. Nah, ya salah satunya ya jangan pernah berinteraksi lagi. Oh gitu. Putuskan hubungan di sosmed, putuskan hubungan WA, IG atau apalah, tidak ada kontak, jangan berinteraksi, itu yang paling utama. Kadang-kadang kita sulit move on itu karena masih ada hello, iya. Meskipun hanya say hello, tadinya mau baik-baik gitu ya, tapi betul. Salah juga gitu ya Kang ya. Jadi blok aja gitu ya. Ya, udah pokoknya berhenti aja berinteraksi. Itu yang paling penting. Oh gitu ya. Ya. Lalu yang kedua juga tutuplah kenangan-kenangan itu. Nah, udah susah nih. Iya, jadi kita kan kadang-kadang kalau berhubungan banyak kenangan-kenangan indah, itu yang terutama kenangan indah. Ya udah lupakan, tutup kenangan itu. Kalau gini misalnya gimana Kang? Ada kenangan indah tapi kita seimbangkan dengan kenangan pahitnya nih, kita lagi marah-marah itu gimana, bisa nggak? Ya bisa aja. Kita bayangin ini orangnya ngebetain gitu tuh gimana tuh? Itu boleh-boleh aja. Jadi yang teringat itu masa-masa lagi jengkel segala macam. Itu salah satunya. Memang ekstrim kalau itu. Gitu. Saya pikir juga nggak bagus lah kalau kayak gitu. Kemudian juga kita harus benar-benar yang namanya berhenti gitu. Berhenti mengharapkan. Jadi ini poin ketiga nih. Poin yang ketiga ya. Berhenti mengharapkan sama dia. Jadi jangan kembali berharap lagi ingin berhubungan nanti sama dia. Mungkin kalau udah gini mudah-mudahan yang kebalik deui, gitu. rujuk deui gitu. Jangan seperti itu. Oh, gitu. Karena itu akan kembali lagi, nanti datang lagi benih-benih asmara. Akhirnya kembali lagi. Nanti kalau memang sudah mau melupakan masa lalu karena tadi bahasannya itu move on, jadi ya itu salah satunya. Yang ketiga ya seperti itu tadi ya. Berhenti pokoknya melupakan, lupakanlah, jangan berharap. Tutup akses ya, udah gitu ya. Kita harus rada selfish sendiri, harus rada egois kalau gitu ya. Udahlah gitu. Iya benar. Kita juga yang keempat nih, kita juga harus menghadapi kenyataan bahwa hidup ini kadang-kadang ada suka, ada duka ya, ada dua sisi lah. Hadapi kenyataan pahit kalau kita memang masih suka sama pasangan itu dan terus pingin move on, ya udah hadapi bahwa inilah resikonya kalau kita mau move on, mau melupakan masa lalu. Harus tegar kita menghadapi kenyataan.
Ya ini ada temen nih cerita. Bisa. Teman apa teman nih? Inisialnya tuh Vika. dia temen dari kecil nih, Kang nih, dari kecil sampai sekarang nih, dari kecil sampai 2021 nih masih suka berhubungan temen dia. Dia digugat nih sama suaminya, tiba-tiba lagi keadaan baik-baik aja. Dia juga lagi ya nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba menggugat gitu. Ya sebenarnya sih, ya maaf aja. Kalau hal itu sebenarnya tidak mungkin secara tiba-tiba. Ada proses sebenarnya. Cuman kita nggak menyadari hubungan sepertinya bagus selama ini. Jadi itulah yang dinamakan bagikan duri dalam sekam. Kan gitu. Jadi ya adalah Bola salju mulanya. Ya. Kecil lama-lama besar. Ya, api dalam sekam. Jadi nggak terlihat ada api, nggak berasa. Tiba-tiba lagi kepanasan itu muncul api. Padahal di bawahnya itu panas semua. Jadi dia kaget aja tiba-tiba, ada surat gugatan gitu. Dia sampai nangis gitu. Ya, manusiawi lah. Namanya juga sayang, suka kan gitu. Tapi di mana ada asap mungkin ada api. Siap. Lanjut Kang. Yang kelima. Pak Habibie kadang-kadang dia nggak menyukai lagu-lagu yang melo, yang sedih-sedih. Itu tuh ya, asik kan? tuh. Kalau ngedengerin jauhi lagu-lagu yang melo. Jangan. Kalau bisa hindari dengar lagu-lagu yang melo karena itu akan membuat hati ini mengingat kembali. Bener, lagu parah banget itu. Parah. Bener. Apalagi lagu-lagu percintaan yang melo. Kita kebayang-bayang lagi gitu. Apalagi yang dulu kalau bisa sering dari gitu, ya kan. Oh benar tuh teman-teman, tuh lagu benar-benar kalau bisa mewek deh itu ngedenger lagu, hindari aja dengerin lagu-lagu metal kalau bisa jijik gitu. Nah kemudian yang selanjutnya itu kita harus realitas ya. Bahwa lakukan hal-hal yang menurut kita senang, contohnya hobi kita. Entah berolahraga, ya kan. Kalau hobinya berolahraga, lakukan secara rutin berolahraga karena itu energi kita itu kan habisnya kan lupa. Kalau hobinya dugem gitu gimana? Ya janganlah dugem ini sebenarnya kan hal-hal yang menurut saya itu tidak gitu bagus, negatif, banyak negatifnya. Siap kan? Ya kan. Jadi jangan ke situ arahnya. Hobinya misalnya hanya sementara aja. Kalau umpamanya lari-lari ke dunia gemerlap, itu paling semalam doang. Mungkin melupakan itu. Jadi kalau bisa hindarilah. Ya, jadi yang keenam, melakukan hobimu untuk bisa melupakan. Hobi yang positif lah. Yang positif. Oh, jangan hobi yang negatif. Hobi yang positif seperti olahraga, umpamanya masuk dalam tim sepak bola, ya udah lakukan. Ketawa-ketawa mereka di sana di lapangan olahraga enak gitu. Sampai kamar ya mewek lagi. Terus Kang, yang ketujuh, berarti ini ada berapa nih Kang, terusin Kang? Yang terakhir menurut saya ya sebenarnya banyak lagi menurut saya. Kita harus lebih banyak menyibukkan diri terhadap kegiatan ritual beribadah. Karena itu penutup bahwa kita itu akan sadar bahwa di dunia ini kita hanya sementara. Nah, hal-hal yang kegiatan-kegiatan seperti itu di dunia, kemewahan dunia itu kan berlalu semua. Makanya kita lebih bagus lagi menyibukkan diri, perbanyak lagi beribadah. Ya kan, kalau biasanya kita lupa dengan hal-hal yang kurang beribadahnya, zikirnya, wiridnya kita kurang. Nah, dengan adanya ini kita ambil hikmahnya, kita beribadah lebih banyak lagi. Meminta kepada yang kuasa supaya lebih tegar menghadapi kenyataan dunia ini, kejamnya dunia ini. Gitu. Ya, kita sadar pun. Ya memang kalau kita beribadah, kita sadar bahwa di dunia ini memang tidak ada yang bisa kita miliki ya. Tidak ada. Semuanya milik Allah, baik itu harta kita, istri kita, pacar kita, termasuk anak-anak juga. Bukan kita yang miliki ya, pasti diambil juga, pasti ada perpisahan juga ya Kang ya. Ada pertemuan, ada perpisahan. Itu yang siap. Itu hikmah sebenarnya dari kehidupan semua ini ya. Ada perpisahan, ada pertemuan, ada perpisahan. Itu gak bakalan lepas dari itu. Makanya kembali lagi bahwa kita perbanyaklah beribadah.
Waktu dulu sih saya bilang gini, ini munafik nih, ada kata-kata cinta tidak harus memiliki. Ternyata bener kan. Kalau udah digugat atau diputusin pacar gitu, cinta memang tidak harus memiliki, memang tidak ada yang kita miliki gitu, bener kan Kang? Ya, Di dunia ini semuanya kan punya Allah kan ya. Kita hanya nyewa Iya, sebenarnya. gitu kan, Sewa pakai aja Sewa gitu ya, pakai. digratisin Ingat satu lagi. bahwa semuanya akan berakhir. Hanya soal waktu. Ketika kita dalam masalah putus berhubungan atau perceraian atau apalah yang mengakibatkan luka dalam hati, bahwa semua itu kita ambil hikmahnya. Yang paling penting kita ambil hikmahnya bahwa dunia ini dunia ini fana gitu. Ya akan selesai, semua pun akan berakhir, Berpisah ya. berpisah. Cuman waktu aja nih kalau cerai misalnya lebih Jangankan cepat. pasangan, jangankan istri, keluarga kita akan meninggalkan keluarga. Kita Atau ini semua ditinggal. camat ya, Apa tuh Kang? calon mati. Kita semua camat. Camat ya. Kalau kata Bapak Kiai Haji Zainuddin MC, gitu. bahwa kita ini camat, benar, calon mati semua. Yang hidup di dunia ini pasti akan mati. Nah, masalah waktu hanya soalnya kan. Gitu barangkali. Itulah teman-teman ya, mudah-mudahan seperti biasa nih bincang-bincang kita ada hikmahnya buat teman-teman di rumah ya, Kang ya. Amin. Bahwa kalau misalnya diputusin pacar, digugat cerai sama pasangan, udah santai aja dah. Yang terakhir tadi yang paling penting ya, semuanya juga milik yang Maha Kuasa, dan ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ya udah, ikhlasin aja. Ikhlasin. Move on ya. Oh, Hidup masih terus berjalan, benar nggak? Mas go on. Asik. Ya sekian dulu teman-teman, mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini ada manfaatnya buat kita semua ya. Betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.